Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bahas sebuah cerita kuno yang ternyata isinya itu psikologi modern banget. Ini soal gimana cara kita melihat dunia itu bisa jauh lebih kuat daripada mengubah dunia itu sendiri. Kita mulai dari pertanyaan intinya ya. Gimana caranya bikin ruangan sempit jadi terasa lebih luas, tanpa diapa-apain ukurannya? Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi coba dipikirin, mungkin Anda pernah ngerasain ini di rumah, di kamar kos, atau bahkan di meja kerja. Nah, hari ini kita bakal pecahin teka-teki ini lewat sebuah kisah bijak yang membuktikan kalau jawabannya itu bukan renovasi, tapi revolusi cara kita berpikir. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Bayangin, ada seorang pria yang setiap hari rasanya kayak tercekik sama masalahnya sendiri. Dan ironisnya, masalah itu datang dari tempat yang harusnya jadi pelindung dia, rumahnya sendiri yang sempit banget. Nah, ini dia nih dilemanya. Coba bayangin, satu rumah kecil, isinya dia, satu istri, sama 8 anak, total 10 orang. Gak ada kedamaian sama sekali. Setiap hari itu isinya cuma berjuang buat napas lega, nyari ketenangan sedikit aja susah banget. Rasa sesak ini udah kayak racun yang bikin kebahagiaan keluarganya hilang, mengubah rumah jadi sumber stres yang gak ada habisnya. Dia udah benar-benar putus asa, udah coba segala cara tapi nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya, dia dengar soal orang bijak bernama Abu Nawas, yang katanya terkenal punya solusi-solusi aneh tapi jitu. Dengan sisa harapan terakhir, dia pun datang ke Abu Nawas, memohon keajaiban. Tapi, ternyata solusi dari Abu Nawas ini jauh dari yang dia bayangkan. Sarannya tuh aneh banget, bahkan nggak masuk akal. Dan dari sinilah dimulai sebuah eksperimen psikologis yang bakal menguji kesabaran si pria ini sampai ke batasnya. Rencana Abu Nawas ini bener-bener di luar nalar. Mukanya dibikin lega, dia malah disuruh bikin rumahnya makin rame. Pertama, masukin seekor domba. Belum cukup, disuruh nambahin lagi beberapa ayam sama bebek yang super berisik. Dan puncaknya, disuruh masukin seekor anak unta. Ini mah bukan solusi, ini resep buat jadi gila kan? Dan bener aja, beberapa hari kemudian, pria itu balik lagi ke Abu Nawas. Tapi kondisinya jauh lebih parah. Dia teriak, "Rumahku sekarang lebih sesak dari sebelumnya. Kami sengsara banget." Saran Abu Nawas bukan cuma gagal, tapi udah mengubah rumahnya jadi mimpi buruk. Bener-bener neraka kecil yang isinya kekacauan hewan. Nah, ini dia puncaknya. Titik terendah dalam hidup pria ini. Dia udah sampai di puncak penderitaan. Situasinya sekarang bener-bener nggak tertahankan lagi, dan semua harapan kayaknya udah padam total. Coba kita lihat kekacauan ini. Rumahnya bukan cuma sesak sama manusia, tapi sekarang kotor, bau, dan berisik banget gara-gara hewan-hewan itu. Istrinya marah-marah, anak-anaknya nangis terus. Pria itu cuma bisa natap rumahnya dan ngerasa dia udah ngikutin saran terbodoh dalam hidupnya. Dengan muka lecek dan hati yang hancur lebur, dia balik lagi nemuin Abu Nawas untuk yang terakhir kalinya. Dia udah nyerah, udah pasrah. Buat dia, rencana ini bener-bener bencana total. Tapi tunggu dulu. Justru disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Pas pria ini mikir semuanya udah selesai, Abu Nawas malah senyum-senyum. Ternyata, fase kedua dari rencananya yang brilian baru aja mau dimulai. Abu Nawas dengan tenangnya senyum dan bilang, "Oke, sekarang jual anak unta itu." Nah, instruksi pertamanya sesimpel itu. Tanpa banyak nanya lagi, si pria ini langsung nurut. Gak sadar kalau ini adalah langkah pertama menuju kelegaan. Dan wow, begitu ontanya pergi, langsung ada yang beda. Rumah itu jadi terasa, sedikit lebih lega. Sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keluarga itu bisa ngerasain secercah kelegaan. Abu Nawas ngelanjutin rencananya. Oke, bagus. Selanjutnya, jual semua ayam dan bebek itu. Setelah elemen paling gede hilang, sekarang giliran sumber keributan yang paling ganggu yang diusir. Dan dampaknya luar biasa. Tanpa suara berisik ayam dan bebek, rumah itu rasanya jadi damai banget. Mereka akhirnya bisa dengar suara mereka sendiri lagi. Perasaan lega itu sekarang makin besar, makin nyata. Dan inilah langkah terakhirnya. Abu Nawas bilang, "Terakhir, jual domba itu." Sebuah perintah untuk mengembalikan rumahnya ke kondisi yang sama persis kayak waktu si pria ini pertama kali datang mengeluh. Waktu pria itu balik lagi nemuin Abu Nawas, mukanya udah beda banget. Berseri-seri. Dia bilang, "Rumah kecil kami sekarang terasa luas banget. Kami bahagia sekali." Padahal, rumahnya kan gak berubah sama sekali ukurannya dari awal cerita. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya udah berubah? Nah, sekarang, ayo kita bongkar kejeniusan di balik strategi Abu Nawas ini.
Ini bukan sulap loh, ini adalah sebuah manuver psikologis yang cerdas banget. Ini dia intinya. Coba lihat perbandingan ini. Ruang fisiknya nggak pernah berubah, sama sekali. Tapi yang berubah drastis itu adalah persepsi dan emosinya. Rumah yang sama, yang tadinya terasa kayak penjara, sekarang malah terasa kayak surga. Kok bisa? Nah, dalam psikologi modern, prinsip ini namanya kontras persepsi. Intinya penilaian kita terhadap sesuatu itu sangat dipengaruhi sama apa yang kita alami sebelumnya. Abu Nawas sengaja bikin situasinya jadi jauh lebih buruk, cuma buat mengubah standar atau titik acuan si pria ini. Gampangnya gini deh, coba Anda angkat barbel yang berat banget. Terus pas Anda letakkan, tas punggung Anda yang biasanya terasa berat, tiba-tiba jadi enteng banget kan? Nah, sama. Rumah yang tadinya sempit jadi terasa lega luar biasa, karena dibandingin sama kondisi neraka yang baru aja dia lewatin. Jadi, ini dia kuncinya. Solusinya itu bukan renovasi rumah, bukan juga pindah rumah. Solusinya adalah meriset ekspektasi. Abu Nawas sengaja menciptakan kondisi yang jauh lebih parah, cuma supaya kondisi awal yang tadinya dikeluhkan, sekarang malah terasa seperti anugerah. Dan pada akhirnya, ini adalah pelajaran abadi tentang rasa syukur. Seringkali, kebahagiaan itu bukan soal dapetin yang lebih, tapi soal menghargai apa yang udah kita punya. Karena dengan mengubah cara pandang kita bisa menemukan kelapangan bahkan di tempat yang paling sempit sekalipun. Nah, pertanyaannya buat kita semua. Kira-kira hewan apa ya yang perlu kita masukkan sejenak ke dalam hidup kita supaya kita bisa lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini?